Mulai ya nggak apa-apa. Yuk, mulai. Udahkah? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Isahiro Kresna STMT selaku dosen kita, kami dari kelompok D1 yang beranggotakan Saya Ahmad Titananda Pramudia dengan NIM 2311102042. Saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 2311102044. Saya dengan Muhammad Asyad Zaidan dengan NIM 2311020058. Saya Sakif Kans Ahmad dengan NIM 2311102075. saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2311102077. Untuk selanjutnya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penyederhanaan dari persamaan logika dan Keymaps. Paparan ini akan kami bagi menjadi 5 bagian, di mana nantinya kami akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu, kemudian dilanjut midterm dan maxterm. Untuk selanjutnya sub dan post. Untuk yang keempat pembahasan contoh soal, dan untuk yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja kita bahas untuk bagian yang pertama mengenai pengertian. Untuk pengertian, Keymap adalah alat grafis yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika dalam desain rangkaian digital dengan cara pemetaan yang terdiri dari kotak-kotak terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Peta Carnot juga membantu dalam menyederhanakan persamaan boolean dengan mengurangi jumlah gerbang logika yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan fungsi tertentu. Untuk tabel Keymaps, ada jumlah tabel Keymaps sebanyak 2, dengan n merupakan variabel yang digunakan. Untuk penomoran Keymap diperoleh dari konversi nilai binari dan variabel menuju bentuk desimal. Situ ada notable 10 sama dengan ABCD 2. Misalkan 11 sama 01, yaitu notable-nya adalah 13. Baik, berikutnya saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 2311102044 akan melanjutkan membaca presentasinya. Langkah-langkah membuat Keymaps. Yang pertama, menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Yang kedua, menggambar rangkaian tabel digital. Yang ketiga, membuat tabel kebenaran. Lalu yang keempat, merumuskan tabel kebenarannya. Jadi setelah membuat tabel kebenaran, kita buat persamaan rangkaian logikanya. Lalu yang terakhir, memasukkan rumus tabel kebenaran atau persamaan rangkaian logika tersebut ke dalam Keymaps. Berikutnya ada aturan Keymaps atau aturan pemetaan. Yang pertama, setiap kelompok yang terbentuk tidak boleh berisi dari sel yang berisi nilai 0. Jadi di dalam pemetaan ini harus bernilai 1, tidak boleh bernilai 0. Yang kita grouping atau kita kelompokkan itu adalah nilai yang berisi angka 1. Jadi kalau ada 1 dan 0 seperti ini, maka itu salah. Jadi 1 harus dipasangkan dengan 1, seperti itu. Berikutnya, nomor 2, sebuah kelompok boleh terbentuk secara horizontal atau vertikal, tapi tidak boleh diagonal. Jadi dalam pengelompokannya itu harus secara vertikal dari atas ke bawah, atau dari secara horizontal dari samping ke samping,
Tidak boleh secara diagonal atau secara menyilang, itu salah. Selanjutnya nomor 3, jumlah sel setiap kelompok yang diperbolehkan adalah 2 pangkat n, seperti 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Jadi rumus dalam pemetaan ini adalah 2 pangkat n, maka semisal ada 2 variabel, maka nanti ada 4 kotak seperti pada gambar ini, dan pengelompokannya juga harus sesuai dengan ini 1, 2, 4, 8. Jadi kalau ada 3, ada angka 1 seperti ini berjumlah 3, itu tidak bisa dikelompokkan ketiga-tiganya. Jadi harus 2 seperti ini. Selanjutnya nomor 4, setiap kelompok harus terbentuk dengan jumlah sel yang besar sehingga menghasilkan kelompok yang sedikit mungkin. Nah, semisal ada angka 1 banyak seperti ini, maka nanti dalam pengelompokannya itu tidak secara 2 angka seperti ini menjadi satu kelompok, tapi bisa dikelompokkan sehingga kelompok itu nanti hasilnya akan lebih banyak gitu anggotanya. Bisa seperti pada gambar ini, 4 angka 1 dikelompokkan menjadi satu kelompok, atau dari secara vertikal atas ke bawah ini, ada 4 angka 1 dijadikan satu kelompok. Sehingga bisa menjadi lebih efisien, karena pada tabel Keymaps ini dia bertujuan untuk mengelompokkan angka-angka yang sama sehingga jauh lebih efisien, seperti itu. Lalu nomor 5, setiap sel yang berisi nilai 1 harus menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi semisal ada 3 angka 1 seperti ini, kita tidak bisa mengelompokkannya yang ini jadi satu kelompok, terus yang satu ini jadi terpisah gitu, secara kelompoknya terpisah. Dia harus dikelompokkan jadi satu kelompok semua, atau bisa secara overlapping seperti ini. Ini secara vertikal, terus yang ini secara vertikal, terus yang ini secara horizontal. Lalu nomor 6, kelompok diperbolehkan dengan cara overlapping atau tumpang tindih. Semisal ada banyak angka 1 seperti ini, itu bisa kita kelompokkan yang ini 4 dikelompokkan jadi satu kelompok, yang ini 2 menjadi satu kelompok, itu boleh-boleh saja, tapi untuk lebih efisiennya kita bisa kelompokkan secara horizontal dan vertikal seperti ini. Sehingga hasilnya itu jauh lebih efisien itu. Terus berdasarkan aturan nomor 6 ini, secara tumpang tindih itu diperbolehkan. Jadi kan ini vertikal dan horizontal itu kayak saling memotong gitu, atau tumpang tindih itu boleh. Lanjut. Lalu penjelasan tentang minterm dan maxterm. Yang pertama, minterm. Minterm merupakan perkalian gerbang logika n kepada beberapa variabel yang telah ditentukan. Dan yang kedua, maxterm, penjumlahan atau pemberian gerbang logika kepada beberapa variabel yang ditentukan. Bisa dilihat dari tabel yang terlihat pada slide tersebut. Tabel maxterm yang dilambangkan dengan kapital M dan X kecil, dan tabel minterm dalam kurung M kecil dan X kecil. Selanjutnya, SOP dan POS. Bentuk penyanderaan dalam suatu rangkaian logika ada dua macam, yaitu SOP dalam kurung sum of product, representasi dari fungsi logika di mana beberapa minterm dalam kurung hasil operasi n dari variabel dijumlahkan dalam kurung dioperasikan dengan OR. Selanjutnya dengan POS atau product of sum, representasi dari fungsi logika di mana beberapa maxterm dalam kurung hasil operasi OR dari variabel-variabel
kalikan dalam kurung dioperasikan dengan N. Langkah-langkah penyederhanaan fungsi boolean menggunakan key maps. Yang pertama, kita memilih terlebih dahulu jenis rangkaiannya. Dan yang kedua, kita grouping secara tabel. Dan yang ketiga, membuat persamaannya. Dan keempat, membuat rangkaian POS dan POS. Seperti yang telah terlihat di slide tersebut, tabel POS dan SOP-nya. Dan juga persamaannya. Persamaan dari contoh tabel tersebut, POS-nya ialah F dalam kurung MX sama dengan dalam kurung B aksen tambah C tambah D tambah dalam kurung B tambah C tambah D aksen tambah dalam kurung B aksen tambah C aksen tambah D tambah dalam kurung A aksen tambah C aksen tambah D. Dan di SOP-nya ialah F dalam kurung MX sama dengan B aksen kali C aksen kali D aksen tambah B kali D tambah C kali D dan tambah A aksen kali B aksen kali D. Baik, untuk selanjutnya ada contoh soal SOP. Pada contoh soal SOP, terdapat persamaan minterm di bawah ini. Y sama dengan A aksen dikali B aksen dikali C ditambah A aksen dikali B dikali C aksen ditambah A aksen dikali B dikali C ditambah A dikali B aksen dikali C aksen ditambah ditambah A kali B dikali C. Oke, pada gambar tabel berikut, contoh key maps-nya. Pada tabel tersebut, pada A aksen B aksen bertemu C aksen, maka bernilai 1 yaitu disebut disebut tanpa komplement. Ini kan persamaan minterm. Jika A aksen B aksen bertemu C maka nilainya 0 disebut komplement, disebut komplement. Berikut ada beberapa tabel kebenaran pada tabel A, yaitu nilainya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Kemudian pada B nilainya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian C nilainya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian pada F hasilnya pada pertama 1, 0, 1 yang bernilai 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Pada bagian pertama 0, 0, 1 F sama dengan 1 maka A aksen dikali B aksen dikali C aksen. Untuk barisan kedua A ditambah B aksen ditambah C aksen. Kemudian barisan ketiga menjadi A aksen dikali B dikali C aksen. Kemudian barisan selanjutnya A aksen dikali B dikali C. Kemudian bawahnya A dikali B aksen dikali C aksen. Kemudian bawahnya A aksen ditambah B ditambah C aksen. Bawahnya lagi A aksen ditambah B aksen ditambah C. Bawahnya A dikali B dikali C. Sehingga Y sama dengan B dikali C ditambah A aksen dikali C aksen ditambah B aksen dikali C. Sehingga Y sama dengan 1 dikali B dikali C ditambah A aksen dikali 1 dikali C aksen ditambah B aksen dikali 1 dikali C. Lanjut, Mas. Untuk selanjutnya ada contoh soal pos. Pada contoh soal pos ada tabel key maps, yaitu pada tabel A aksen ditambah B aksen bertemu C aksen maka nilainya 1. Sedangkan bertemu C maka nilainya 0. Kemudian pada A aksen ditambah B bertemu C aksen maka nilainya 0. Dan bertemu C nilainya 1.
Kemudian pada A ditambah B ketemu C aksen, maka nilainya 0, sedangkan C bernilai 1. Pada A ditambah B aksen bertemu C aksen, maka nilainya 1, sedangkan C bernilai 1. Sehingga persamaan maxterm sama dengan Y, A ditambah B ditambah C aksen dikali A aksen ditambah B ditambah C aksen dikali A aksen ditambah B aksen ditambah C. Cara penyederhanaan maxterm yaitu Y sama dengan B aksen ditambah C aksen dikali A aksen ditambah B aksen ditambah C. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada penyederhanaan dua variabel. Terdapat F sama dengan A, AB ditambah A aksen B ditambah AB aksen. Pada tabel beta Karnaugh, jika 0 dan 0, maka nilainya 0. Terus untuk jika 0 ketemu 1, maka nilainya 1. Terus pada bagian bawah, 1 bertemu 0 nilainya 1, dan 1 bertemu 1 nilainya 1. Sehingga F sama dengan AB ditambah A aksen B ditambah AB aksen sama dengan A dalam kurung B tambah B aksen ditambah A aksen B dikali B. Sama dengan A ditambah A dikali 1 ditambah B aksen ditambah A aksen dikali B. Sama dengan A ditambah A aksen dikali B. Sama dengan A ditambah B. Terus sehingga F sama dengan AB ditambah A aksen dikali B ditambah A dikali B aksen sama dengan A dikali B. Lanjut. Selanjutnya ada penyederhanaan 3 variabel. Terdapat F sama dengan A dikali B ditambah C aksen ditambah A dikali B aksen dikali C ditambah A dikali B dikali C. Pada gambar peta Karnaugh, AB per C pada nilai C 0 dengan 1, sedangkan AB 00, 01, 1140. Pada AB per C pada bagian 0 dikali 0 maka bernilai 0. Terus pada AB 01 dengan C 0 maka nilainya 0. Pada AB sama dengan 11 dan C sama dengan 0 maka nilainya 1. Pada AB 40 terus per C sama dengan 0 maka nilainya 1. Terus pada AB 1 pada C 1 AB 00 maka nilainya bernilai 1. Pada AB 1 dengan pada C 1 dengan AB 01 maka nilainya 0. Pada C 1 terus AB 11 maka nilainya 1. Pada AB 40 dan C 1 maka nilainya 1, sehingga F sama dengan AB A dikali B dikali C aksen ditambah A dikali B aksen dikali C ditambah A dikali B dikali C sama dengan A sama dengan AB dalam kurung C tambah C aksen ditambah AB aksen dalam kurung C aksen ditambah C. Sehingga F sama dengan AB dikali 1 ditambah AB aksen dikali 1. Sehingga F sama dengan A ditambah B aksen, maka hasilnya menjadi A dikali 1 sama dengan A. Selanjutnya, penyederhanaan 4 variabel. Pertama-tama kita melihat persamaannya tersebut, yaitu F sama dengan A aksen kali B kali C aksen kali D plus
A kali B kali C aksen kali D plus A aksen kali B kali C kali D plus A kali B kali C kali D. Kemudian kita membuat tabel peta koordinat, yaitu AB garis ke kanan, yaitu 00, 01, 11, 10. Yang CD kita ke kiri atau ke bawah, yaitu 00, 01, 11, 10. 0 itu sebagai aksen dan 1 itu sebagai normal. Kemudian kita akan melakukan grouping, yaitu A aksen, B, C aksen, kali D, yaitu 1. Kedua, B kali A kali C aksen kali D, yaitu di sebelah 1101. Yang ketiga, A aksen kali B kali C kali D di bagian 1101. Yang keempat, ada B kali A kali C kali D pada bagian 1111. Kemudian kita membuat graphing yang disebut dengan sel yang besar atau yang terbanyak. Kemudian kita membuat persamaannya, yaitu F sama dengan A aksen kali B kali C aksen kali D sama dengan A kali B kali C aksen kali D tambah A aksen kali B kali C kali D tambah A kali B kali C kali D. Kemudian kita mencari rangkaiannya. Tersebut kita akan mencari rangkaian SOP atau Sum of Product, yang itu kita cari minterm. Kita akan menyederhanakannya. Kemudian kita menyederhanakan dari A aksen kali B kali C kali D tambah A kali B kali C aksen kali D tambah A aksen kali B kali C kali D tambah A kali B kali C kali D. Kita menyederhanakan jadi kurung buka A aksen tambah A kali B kali C kali D tambah A aksen kali A kali B kali C kali D. Kemudian selanjutnya 1 kali B kali C aksen kali D tambah 1 kali B kali C kali D. Kemudian kita sebutkan dengan B C D aksen tambah B kali C kali D. Kita sederhanakan lagi menjadi B kali D tambah C aksen tambah C sama dengan D kali B sama dengan 1. F sama dengan B kali D. Slide selanjutnya. Kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan, yaitu KeyMath atau peta koordinat adalah alat grafis yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean dengan cara memetakan kombinasi input ke nilai outputnya. KeyMath membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara variabel input dan output, sehingga memudah dalam menemukan ekspresi boolean yang lebih sederhana dan efisien tersebut. Konsep yang penting dalam KeyMath yaitu 1, mencari minterm, kombinasi input yang menghasilkan output 1. Yang kedua, mencari maxterm, kombinasi input yang menghasilkan output 0. Yang ketiga itu mengetahui SOP, yaitu Sum of Product, ekspresi boolean yang dibentuk dengan menjumlahkan minterm-minterm yang menghasilkan output 1. Yang keempat, yang terakhir yaitu POS atau Product of Sum, ekspresi boolean yang dibentuk dengan mengalihkan maxterm yang menghasilkan output 0. Terima kasih atas efisiennya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job semuanya.